Selamat pagi semua. Baik, saya memperkenalkan nama saya Aristawati Tamaina. Saya kuliah di Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya membahas tentang ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan yang mempelajari tentang bagaimana suatu masyarakat tertentu memecahkan masalah ekonomi. Dalam sistem ini, sumber-sumber ekonomi cenderung digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang tertinggi atau keuntungan yang tertinggi. Harga-harga merupakan tanda untuk menentukan kemana sumber-sumber akan digunakan. Harga menyediakan informasi yang murah dan cepat, dan harga mengaruhi keinginan seseorang atau kelompok untuk menggunakan sumber-sumber tersebut atau tidak menggunakannya. Secara singkat, pasar adalah suatu sistem alokasi sumber-sumber ekonomi dan informasi tentang nilai-nilai relatif dari sumber-sumber ini. Juga merupakan sistem yang mendistribusikan pendapat dalam proporsi sesuai dengan jumlah dan nilai pasar dari sumber-sumber yang dimiliki. Ekonomi mikro atau teori harga pelajaran perlakuan rumah tangga, perusahaan atau pengusaha, dan mereka beroperasi. Model ekonomi adalah model yang digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku konsumen dan proporsi. Model adalah suatu abstraksi atau penyederhanaan dari kenyataan. Dalam penyederhanaan ini dilakukan beberapa anggapan atau asumsi. Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisis pasar besar, mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam berproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar saingan sempurna. Tujuan ekonomi mikro mempelajari ekonomi mikro adalah sangat penting dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen, permintaan dan penawaran pasar. Meskipun ekonomi mikro analisisnya bersifat individual, bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah untuk mengetahui konsep-konsep dasar secara individual
permintaan dan penawaran. Hukum permintaan berbunyi pada tingkat harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta akan semakin berkurang atau sebaliknya. Pada harga yang lebih rendah, jumlah barang yang diminta akan semakin bertambah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah yang diminta berhubungan terbaik inversi dengan barang-barang tersebut. Anggapan hal-hal lain dianggap konstan pada berbagai kemungkinan harga. Kalimat hal-hal lain dianggap konstan merupakan bagian dari hukum permintaan harga, bukannya sesuatu yang hanya untuk menentukan beberapa masyarakat mau beli barang-barang dan jasa. Ada satu hal yang penting, yaitu non-price yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan. Misalnya, jika harga sesuatu barang meningkat tetapi pendapatan juga meningkat, tidak dapat diketahui bagaimana perubahan jumlah barang yang diminta akan tetap kalau harga konstan dan parameter non-price juga konstan, maka secara pasti dapat ditentukan arah perubahan jumlah barang diminta. Pasar dan mekanisme pasar. Aktivitas ekonomi berada di pasar dalam pengertian luas. Pasar tidak selalu tepat, tetapi merupakan lembaga di mana penentuan harga terjadi, atau dengan perkataan lain, hanya ada di pasar. Operasi permintaan dan penawaran terjadi, sedangkan marketplace adalah lokasi geografi di mana pertukaran terjadi, sehingga interaksi penawaran dan terjadi mekanisme pasar. Berkaitan dengan jaringan informasi di dalam pasar, misalnya ada mekanisme pasar yang memindahkan individual untuk selalu dekat dengan informasi tentang harga barang yang tersedia. Selera dan preferensi konsumen mempunyai arti yang hampir bahkan sama dengan yang menentukan permintaan. Misalnya, selera wanita akan naik turunnya harga dalam artian bahwa mereka berada pada garis batas antara membeli lebih banyak, membeli lebih sedikit, sedangkan konsumen rata-rata adalah konsumen yang tidak menyadari naik turunnya harga, atau konsumen yang asal membeli sejumlah tertentu tanpa memperhatikan harga. Konsumen marginal menentukan harga sesuatu barang, di mana dalam hal ini informasi dicerminkan oleh harga relatif. Akan tetapi dalam kenyataan sangat susah untuk membedakan antara konsumen marginal
dengan konsumen rata-rata. Pada konsumen rata-rata mungkin benar bahwa mereka tidak mempunyai banyak informasi tentang barang yang akan dibeli, sedangkan konsumen marginal adalah konsumen yang memerlukan adanya informasi akan barang yang dibeli. Terima kasih, sekian dari saya.